Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Radar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 11. Cerita dimulai. Terlihat dengan santainya Jeong membakar satu persatu lembaran catatan rahasia yang paling diinginkan oleh semua orang yang ada di dalam klan itu. Sambil berteriak, Goh-chan berkata, "Wahai tuan muda, apa yang kau lakukan? Kau memang pintar, tetapi secara bersamaan kau juga adalah orang yang sangat bodoh. Apakah kau berpikir apa yang akan terjadi jika kau membakarnya? Bahkan mereka yang sama sekali tidak tahu apa itu seni bela diri tidak akan pernah melakukan hal yang seperti ini. Ada begitu banyak orang-orang yang menginginkan catatan rahasia ini, jadi pasti ada cara untuk menggunakannya." Namun belum sempat Goh-chan melanjutkan kata-katanya, Jeong pun langsung melemparkan buku itu kepadanya. Lalu Jeong berkata, "Itulah kenapa buku ini harus aku bakar. Dengan membakar catatan rahasia itu, maka hanya aku saja yang bisa menggunakannya." Mendengar itu, Goh-shin pun berkata, "Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu, sedangkan kau sama sekali tidak bisa menggunakan seni bela diri? Jadi mana mungkin hanya kau saja yang bisa menggunakannya?" Sambil menunjuk kepalanya, Jeong berkata, "Kau tidak perlu terlalu cemas karena semua catatan rahasia itu telah tertanam di kepalaku. Jadi untuk apa aku menyimpan buku itu kalau aku sudah mengingatnya?" Sontak Goh-chan langsung terdiam. Ia sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena ia tidak mengira kalau orang yang ada di hadapannya mampu mengingat semua catatan yang ada di dalam buku itu. Kemudian Jeong kembali berkata, "Goh-chan, ada sesuatu yang harus kau lakukan. Nantinya tolong serahkan buku itu kepada nyonya kedua dan juga putra kedua. Bukankah kau pernah mengatakan kepadaku bahwa semua orang sangat menginginkan catatan rahasia itu? Jujur saja, aku lebih suka keluarga yang harmonis tanpa adanya rasa dendam dan juga iri dengki hanya karena catatan rahasia ini." Sambil tersenyum tipis, Jeong melanjutkan kata-katanya, "Jika semua orang telah berbagi dengan baik dan juga adil, bukankah semua itu akan terlihat bagus?" Melihat senyuman Jeong, Goh-chan berpikir kalau itu bukanlah senyuman yang tulus. Akan tetapi di balik senyuman itu, Goh-chan merasakan ada sesuatu yang telah direncanakan oleh Jeong. Di tempat yang berbeda, di pagi hari yang menyinari wilayah itu, lalu para warga seperti biasanya telah melakukan rutinitas mereka masing-masing untuk mengisi waktu mereka di hari itu. Terlihat penjaga kamp yang baru saja memulai paginya dengan melakukan rutinitas yang seperti biasanya. "Pagiku dimulai dengan cepat. Setelah aku bangun dari tidur lelapku, aku pun bersegera untuk merapikan tempat tidurku dan juga berganti pakaian. Lalu aku pun membersihkan ruanganku dan juga semua benda yang ada di rumahku agar semuanya terlihat rapi. Kemudian aku memeriksa semua catatan apa yang perlu aku lakukan di hari itu. Dan inilah kebiasaanku yang selalu saja aku lakukan pada hari-hariku yang membosankan sebagai seorang asasin, hidup dengan kontrol yang ketat dan juga perencanaan yang matang. Namun tidak lama lagi aku tidak perlu melakukan hal yang membosankan itu lagi. Jika aku pindah haluan kepada putra kedua berjalan dengan mulus, maka aku akan segera menjadi seorang pemimpin dari keluarga Han." Sambil tersenyum dan menikmati secangkir teh hangat yang ada di tangannya, Kam kembali bergumam, "Rasanya seperti baru kemarin aku hanyalah seorang yatim piatu yang hidup sebagai asasin, dan ini adalah perasaan yang sangat baik." Namun tiba-tiba saja dari arah belakangnya seorang pelayan telah datang dan memecahkan lamunan indahnya itu. Pelayan itu mengatakan bahwa tuan muda kedua telah mencarinya. Mendengar kabar itu, Kam pun bertanya-tanya mengapa tuan muda kedua telah memanggilnya di pagi hari itu, dan Kam berpikir pastinya hal itu adalah sesuatu yang sangat penting.
Beberapa saat kemudian, setelah Kam bertemu dengan putra kedua, ia pun langsung memberi salam kepadanya. Namun Kam begitu terkejut ketika ia mendengar bahwa Ilsang telah menghilang. Yupyong berkata, "Kemarin kau mengatakan bahwa putra ketiga telah kehilangan seni bela dirinya. Lalu karena aku begitu penasaran, aku pun memerintahkan kepada Ilsang untuk memastikan akan hal itu. Namun apa yang terjadi, Ilsang telah menghilang tanpa jejak." Dengan tatapan mata yang tajam yang dipenuhi oleh amarah, Yupyong kembali berkata, "Apakah kau mencoba untuk menipuku dengan mengatakan bahwa putra ketiga telah kehilangan seni bela dirinya?" Mendengar itu, Kam berpikir kalau ada sesuatu yang tidak beres. Lalu Kam berkata, "Wahai tuan muda, aku sama sekali tidak berbohong kepadamu. Bajingan itu berada dalam kondisi di mana dia tidak bisa menggunakan seni bela diri. Dan orang yang bernama Goh-chan yang menjaga tuan muda ketiga, dia hanyalah seniman bela diri kelas 2. Jadi dia tidak bisa menangani penjaga Ilsang." Namun Kam langsung terdiam ketika sebuah asbak telah melayang mengenai kepalanya setelah Yupyong yang melemparnya. Sejujurnya Kam bisa saja mengelak dengan begitu mudah. Akan tetapi Kam harus menahan amarah Yupyong yang meledak-ledak itu. Jadi mau tidak mau Kam harus menghadapinya secara langsung. Yupyong berkata, "Jelaskan kepadaku mengapa Ilsang tidak kembali setelah ia memeriksa putra ketiga. Apakah kau mencoba untuk menipuku dan menganggapku sebagai orang yang bodoh?" Kam pun bergumam, mengapa telah menjadi seperti ini? Dasar sialan, jika berjalan terus seperti ini, maka semua rencana yang aku susun dengan matang akan hancur begitu saja. Aku tidak boleh membiarkan semua ini. Semua usaha yang aku buat dan juga semua pengorbananku tidak akan kubiarkan menjadi sia-sia. Lalu Kam berkata, "Wahai tuan muda, tolong berikan aku waktu untuk menemukan Ilsang, dan aku akan membuktikan kalau apa yang aku katakan bukanlah kebohongan." Saat mendengar Yupyong yang mengatakan bagaimana ia bisa percaya dengan janji yang dikatakan olehnya, Kam pun langsung mengangkat salah satu dari tangannya sembari mengatakan, "Sebagai seorang warrior, aku akan mempertaruhkan lengan kananku karena bagi seorang warrior mempertaruhkan lengannya sendiri tidak jauh berbeda dengan mempertaruhkan segalanya." Melihat sikapnya yang begitu kuat, Yupyong pun hanya menghela nafas panjangnya dan ia berkata, "Buktikanlah bahwa apa yang kau katakan itu adalah kebenaran, dan aku akan memberikanmu waktu selama 2 jam untuk menemukan di mana Ilsang berada. Jika kau kembali sembari membawa Ilsang, maka aku akan percaya dengan kata-katamu itu. Namun jika kau gagal, maka bukan hanya tanganmu saja, akan tetapi kau harus kehilangan nyawamu yang menyedihkan itu." Sambil memberi hormat, Kam berpikir bahwasanya ada sesuatu yang benar-benar terpelintir. Sepertinya Kam perlu mencari tahu secara langsung apa yang telah terjadi. Dari perkataannya, tuan muda kedua telah memberikan sebuah peringatan dengan suara yang dipenuhi oleh niat membunuh. Setelah meninggalkan kediaman tuan muda kedua, terlihat Kam yang berjalan dengan tergesa-gesa. Wajahnya begitu masam yang menandakan kalau dia sangatlah marah. Kam bergumam, "Dasar sialan, semenjak bajingan itu telah datang ke dalam keluarga ini, tidak ada satupun rencanaku yang berjalan dengan lancar. Walaupun sangat mustahil kalau dia mampu mengalahkan Ilsang, yang notabene bahwa Ilsang adalah seniman bela diri kelas 1, aku yakin kalau bajingan itu telah menggunakan trik murahan." Meskipun Kam begitu marah, tetapi Kam mencoba untuk menekan emosinya. Lalu Kam buru-buru memindahkan langkah kakinya untuk menuju aula pengobatan di mana Jeong berada. Namun tiba-tiba saja pada persimpangan jalan, Kam melihat kalau Goh-chan telah berjalan menuju ke suatu tempat. Seketika itu juga Kam pun langsung mencekiknya dengan begitu kuat sehingga membuat Goh-chan langsung tersudut pada sebuah tembok. Lalu Kam berkata, "Aku pernah mengatakan, jangan pernah sekalipun kau melepaskan pengawasanmu dari bajingan itu walaupun hanya sebentar. Apakah kau berpikir kalau kata-kataku terdengar seperti mainan?" Ketika mendengar Goh-chan yang mencoba untuk menjelaskan, Kam pun langsung memotongnya. Ia berkata, "Apa yang kau lakukan di tempat ini? Apakah kau telah bersekongkol dengan bajingan palsu itu?" Goh-chan berpikir ia sama sekali tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Goh-chan tidak pernah menyangka akan bertemu dengan penjaga Kam seperti itu saat ia diam-diam menjalankan sebuah perintah yang diberikan oleh Jeong.
Dengan ekspresi wajah yang begitu gugup, Goh Chan tidak bisa berbicara tentang catatan rahasia kosong yang ia simpan di balik bajunya untuk diberikan kepada putra kedua. Namun, Kam menyadari ada sebuah buku yang terselip di balik baju Goh Chan. Ia pun langsung mengambil buku itu untuk memeriksa apa isi dari buku itu. Terlihat Goh Chan mencoba untuk mengalihkan pandangan Kam dari catatan rahasia itu. Akan tetapi Kam sama sekali tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh Goh Chan. Tiba-tiba saja Kam langsung terdiam, matanya terbelalak ketika melihat bahwa buku itu adalah salah satu dari catatan rahasia yang sangat dicari oleh semua orang. Dan catatan rahasia itu adalah sebuah buku yang berjudul Teknik Transformasi Pikiran Netral. Dengan tatapan mata yang tajam Kam berkata, "Dasar brengsek, apa yang telah kau lakukan? Dan bagaimana bisa kau mendapatkan buku ini?" Beberapa saat kemudian, terdengar Kam yang menendang pintu masuk aula pengobatan untuk membukanya dengan paksa. Meskipun ada begitu banyak para perawat yang memperhatikannya, akan tetapi Kam sama sekali tidak peduli kepada mereka. Sambil berjalan memasuki ruangan itu, Kam pun menyeret tubuh Goh Chan yang sudah tidak sadarkan diri untuk menuju ke tempat Jeong dirawat. Lalu Kam menendang dengan paksa untuk membuka ruangan Jeong yang ada di hadapannya. Kam sama sekali tidak peduli dengan pandangan para perawat yang menatapnya dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh tanda tanya. Lalu tanpa belas kasihan sedikit pun, Kam langsung melemparkan tubuh Goh Chan begitu saja ke atas lantai. Meskipun di saat itu Goh Chan dalam keadaan yang tidak berdaya. Melihat Goh Chan yang tidak sadarkan diri, Jeong berkata, "Sepertinya Goh Chan sangatlah tidak beruntung sampai-sampai ia harus bertemu denganmu di waktu yang secepat itu." Lalu dengan santainya Jeong kembali berkata, "Akhirnya kau telah kembali. Jadi maukah kau kusambut dengan cara yang meriah atas kepulanganmu itu?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.